Kelas 5 jutaan, AI-nya mantap banget. Tahan airnya beda banget. Dan desainnya gaya banget. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini gue pengen bahas alasan kenapa beli Oppo Reno 13F 5G ini. HP kelas 5 jutaan yang AI-nya tuh banyak banget, terlalu canggih untuk kelas harganya. Oh ya, untuk 5 jutaan tepatnya berapa, lo bisa cek ya, link di revisi video. Di situ udah ditaruh linknya buat cek HP ini harganya berapa. Kali aja dapat harga promo. Dan tentunya alasan pertama untuk beli HP ini adalah karena fitur AI-nya tuh terlalu canggih untuk kelas harga 5 jutaan. Bayangin aja ya, HP ini udah bisa jadi penerjemah suara dua arah langsung kayak HP flagship gini. Cocok banget buat yang suka jalan-jalan ke luar negeri. Untuk fitur penerjemah suara ini wajib pakai koneksi internet ya. Terus ada AI Hyperboost yang menjaga performa HP itu tetap maksimal dengan penggunaan daya baterai tetap minimal. Jadi pada saat kita main game, performa stabil, baterai awet, dan suhu juga nggak demam. Terus ini nih, aplikasi AI Studio ini. Di sini ada AI Portrait yang bisa bikin foto kita tuh jadi foto dengan gaya dan pakaian yang berbeda. Dan suasana yang juga berbeda. Terus ada AI Reimage, di mana bisa bikin foto kita tuh jadi format gambar yang berbeda gitu. Bisa jadi lukisan, bisa jadi sketsa, kartun, bahkan ala-ala game gitu gambarnya. Terus juga ada AI Motion yang bisa bikin foto pemandangan jadi video timelapse pendek dengan durasi sekitar 3 detik. Keren loh ini hasilnya. Dapat kiriman dokumen attachment yang panjang banget, nggak usah pusing. Pakai AI-nya dari Oppo Reno 13F 5G ini, nggak perlu baca semuanya, tapi tahu semua isinya. Karena dokumen yang isinya panjang juga bisa dirangkum singkat, nggak pakai lambat. Jadi cuma poin-poin pentingnya aja, jadinya kita nggak perlu baca banyak-banyak lama-lama. Ini fitur berguna banget sih nih buat yang masih sekolah, kuliah, atau yang udah kerja. Terus nih ya, kalau kita punya foto lama, bisa jadi jernih pakai AI Editor. Terus kita pilih deh Enhance Clarity. Detail foto jadi 4K, jernih kayak hasil foto kamera baru. Bisa juga ilangin objek yang nggak penting, yang mengganggu di latar atau di bagian foto kita. Terus ada juga fitur bikin foto blur jadi jelas, dan juga ngilangin pantulan yang mengganggu. Ada beberapa lagi fitur AI yang belum saya ceritain. Yang pasti di kelas harga segini dapat AI segitu banyak, mau menarik banget. Worth it banget. Dan desain Oppo Reno 13F 5G ini tuh kelihatan mewah banget tuh. Keren. Mewah banget dengan bodi berbahan kaca yang di finishing matte. Kayak frosted glass gitu jadinya. Saat digenggam berasa halus lembut, terasa mewah banget di tangan. Dan cover belakangnya ini dibuat unibody ya, sama bezel kameranya. Nambah kesan mewah gitu kalau gue bilang sih. Dan tentunya ada 3 pilihan warna untuk Oppo Reno 13F 5G ini. Pertama tentu aja Luminous Blue, yang gue punya yang punya kesan misterius. Ada Plum Purple yang ngasih kesan manis, ada siluet setengah kupu-kupunya gitu. Dan Graphite Grey yang kalau gue bilang sih ini ngasih kesan simple berkelas ya, berasa profesional gitu. Untuk desain sih kalau gue bilang cakep banget, no debat. Dan desain tampak depannya juga ini nggak kalah cakep ya, nggak kalah mewah. Lihat aja pakai layar gaya pancol display dan bezelnya tuh ramping, tipis, minimalis, simetris. Udah kayak HP mahal kan? Dan emang kualitas layarnya nggak kaleng-kaleng loh. Jernih banget dengan warna yang berasa vibrant dan enak banget, mewah banget dipandang. Karena layarnya yang 6,7 inch ini udah pakai panel OLED Full HD+. Dan untuk refresh rate-nya juga udah 120 Hz. Di bawah keluar ruangan, di bawah matahari langsung juga layarnya tetap terang. Mantap jiwa pokoknya layarnya. Asli layarnya mantap banget, kualitas mewah. Dan untuk bagian audionya, bagian suaranya juga nggak kalah mewah. Ya walaupun nggak punya port audio 3,5 mm dan belum support Dolby Audio ya. Karena Oppo Reno 13F 5G ini udah dual speaker tentunya. Dan HP ini juga pakai teknologi O-Reality yang bikin suara speakernya tuh berasa makin surround 3D. Dan suaranya juga powerful kenceng dengan fitur ultra volume 300%. Dan waktu didengerin dengan suara maksimal 300%, suaranya tuh berasa kencang powerful, berasa banget detailnya, dan berasa ada bassnya. Kayak gini suaranya. Dan alasan kedua buat pilih HP ini adalah karena HP ini tuh udah water resistant. Tapi water resistantnya bukan yang biasa, ini luar biasa. Oppo Reno 13F 5G ini udah tahan air IP69 ya. Selain bisa tahan dalam air hingga kedalaman 2 meter, HP ini juga tahan semburan air bertekanan tinggi dan suhu ekstrim. Terus nggak kayak HP lain yang cuma tahan air aja. HP ini punya fitur kamera underwater, karena kalau dalam air, layar pasti nggak bisa dikendalikan ya.
Di mode ini, kita bisa take foto pakai tombol volume up, rekam video pakai tombol volume down, dan screen off pakai tombol power. Dan untuk keluar dari mode kamera underwater ini, tekan dan tahan tombol power selama 3 detik. Otomatis deh, HP jalanin mode removing water dari speaker. Gimana? Beda kan tahan airnya dibandingin HP-HP lain? Nah, untuk sektor performa juga HP ini ya walaupun bukan yang paling kencang di kelas harganya, tapi udah bisa diandelin banget. Pakai chipset Snapdragon 6 Gen 1 dengan 12GB RAM yang bisa kita tambah juga ya hingga total 24GB pakai fitur RAM expansion. Bikin aktivitas AI lancar, multitasking kencang, buat gaming juga nendang. Kalau dipakai buat push rank Mobile Legends nih, udah bisa main di setting grafis ultra dengan frame rate super dan main pakai grafis rata kanan kayak yang kamu lihat di layar ya. Stabil, aman 90 FPS selama main. Push ranknya enak banget. Kalau buat main game PUBG Mobile juga enak, bisa jalanin game mulai dari Smooth Extreme, Balance Extreme, HD Extreme, HDR Extreme, dan maksimal di Ultra SDR Ultra. Dan yang lo lihat di layar ini pakai HDR Extreme, mantap banget loh, aman stabil di 59-60 FPS selama main. Yang penting internetnya stabil kenceng juga ya. Kalau buat game Genshin Impact, default setting grafisnya di low, dan kalau pakai setting grafis default bisa main Genshin Impact lancar stabil kayak gini guys. Bisa jalan stabil rata-rata di 40 fps selama main ya, walaupun ada drop frame di sekitar 35 fps. Tapi udah aman lancar banget. Intinya kalau urusan performa nggak perlu ragu sama Oppo Reno 13F 5G ini. Apalagi ditambah alasan ketiganya ya buat di HP ini, yaitu bagian baterainya. Ini baterainya bener-bener bisa banget diandalin. Karena HP ini punya baterai udah 5800 mAh, jauh lebih gede dari kapasitas baterai HP zaman now yang cuma 5000 mAh. Yang waktu dites dalam ruangan terus pakai internet wifi, untuk streaming YouTube sejam tuh baterai cuma berkurang 5% aja. TikTokan sejam pakai air gesture, kita lambai-lambaikan tangan gitu, baterai juga cuma berkurang 10%. Dan buat push rank Mobile Legends sejam, baterainya cuma berkurang 11%. Gimana? Awet nggak tuh baterainya? Kalau push rank Mobile Legends bisa 9 jam nonstop kalau gini. Dan baterainya juga di charge-nya udah cepet banget. Karena HP ini udah support 45 watt Super VOOC flash charge, di mana ngecharge cuma 30 menit aja udah keisi 45%. Padahal kapasitas baterainya besar loh. Dan pastinya kualitas baterainya awet, tahan bertahun-tahun, nggak ngedrop. Selama penggunaan lebih dari 4 tahun, kapasitas maksimal baterainya tuh tetap bakalan di atas 80%. Jadi HP ini cocok banget buat lo yang nggak suka ganti-ganti HP sering-sering. Buat yang suka setia sama satu HP. Dan untuk sensor-sensor ini juga udah nggak ada komplain ya. Gesit lancar, presisi semua. Mulai dari sensor NFC yang cepat dan lancar baca kartu e-money. Sekali tap langsung kebaca saldonya. Udah multifunction juga, jadi bisa buat buka kunci pintu yang pakai access card. Dan buat pembayaran tap to pay. Terus sensor dasar kayak sensor cahaya untuk kecerahan layar otomatis, sensor magnetik dan orientasi buat fitur kompas, responsif semua sensornya. Terus giroskopnya juga udah hardware, jadi buat virtual reality atau buat main game pastinya lancar. Sensor penting untuk penunjuk jalan, sensor GPS-nya jalan banget ya, cepat dan akurat nunjukin lokasi kita. Dan sensor sidik jari di layar yang gesit banget baca jari, sekali tap langsung kunci HP kebuka. Walaupun tangan gue basah tetap kebaca dengan baik. Untuk sensor-sensornya performanya kelas flagship sih kalau gue bilang. Dan alasan keempat ya buat di HP ini tentu aja bagian sektor kameranya. Oppo tuh jagonya kamera soalnya. Termasuk Oppo Reno 13F 5G ini. Udah ultra clear kamera sistem. Dengan kamera utama 50 megapiksel udah OIS. Terus kamera ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara untuk selfie-selfie ada kamera depan 32 megapiksel. Sebelum pamerin hasil foto-foto HP ini, gue pengen kasih lihat dulu untuk fitur-fitur kameranya kayak gimana. Pertama di bagian bingkai atas kita bisa lihat di sini ada mode pengaturan untuk lampu flash, bisa on, bisa auto atau bisa always on. Kita offin aja. Terus di sini ada pengaturan EV, ada live foto dan juga di sini ada Google Lens. Kalau kita buat nyari-nyari informasi. Kemudian baris 3 ini isinya adalah settingan ya. Kita bisa atur untuk rasio kameranya, terus bisa mengatur timer, HDR-nya diaktifin atau tidak, terus juga ada interval shooting ya buat burst foto. Dan di sini juga ada menu setting, di mana settingnya juga ini komplit banget. Ada watermark dan segala macamnya di sini. Nah, kalau untuk mode-modenya sendiri ada mode Pro di sini dengan settingan yang komplit banget ya, mulai dari ISO, shutter speed, EV, sampai fokusnya bisa auto ataupun manual. Terus mode perekaman video, di sini kita bisa merekam video mulai dari 1080 30 fps sampai 60 fps atau 4K maksimal mentok di 30 fps. Ada mode foto auto juga yang pasti sering kita pakai ya, dan ini bisa diatur ya mau live foto atau enggak.
Kalau live foto itu ngerekam video selama 3 detik gitu. Jadi kita bisa lihat, bisa pilih bagian mana yang paling oke gitu untuk frame-nya. Terus ada mode portrait buat foto-foto bokeh, dan juga kalau kita pilih more di sini ada mode malam, ada mode high res, mode panorama, terus mode makro, ada slow mo di sini, kita lihat slow mo-nya ya. Slow mo-nya itu bisa sampai 720p 240 fps atau Full HD di 120 fps. Kita lihat lagi di sini ada mode time lapse, ada mode dual view video, mode underwater nih yang paling penting ya kalau misalnya kita mau foto-foto atau rekam video di dalam air. Kenapa? Karena untuk pindah-pindah dari mode foto ke mode video nggak perlu ke permukaan lagi. Kita keluar dari sini ya. Ini kalau kita keluar dari sini akan langsung mode removing water kayak gini. Kita pilih more lagi di sini ada mode stiker dan juga mode scanner. Komplit banget kan untuk fitur-fitur kameranya. Hasil foto kamera selfie-nya punya warna yang cenderung natural, detailnya dapet banget, dan punya dynamic range yang luas. Jadi kalau foto selfie pakai background langit, hasilnya cetar banget. Detail muka dapet, langitnya juga dapet dramatisnya. Kalau mode selfie portrait juga udah cukup rapi potongan blurnya. Jarang banget salah blur di bagian kacamata atau ujung topi. Udah termasuk mantep sih ini. Nggak salah kalau dibilang jago selfie. Kalau kamera utamanya, kalau pakai mode auto di kondisi cahaya berlimpah, hasilnya punya warna yang cenderung natural juga. Dengan tone yang cenderung lebih soft ya. Kalau soal detail sih udah mantep. Dan di kondisi cahaya kurang, di indoor hasilnya masih tajam dan detail. Keren sih ini untuk foto-fotonya. Nah, kalau foto-foto di bawah air, kalau mau dapat hasil maksimal, pastiin aja airnya nggak butek. Pastiin aja airnya jernih supaya dapat hasil yang wah mantep. Menolong banget sih mode kamera underwaternya. Mode potret pakai kamera belakang, hasilnya rapi banget cuy potongan blurnya. Aksesoris di badan sampai tepian rambut tuh eksekusinya rapi banget. Jarang banget salah kena blur. Mantep banget ini foto potretnya. Suka banget gue hasilnya. Dan kamera ultrawide-nya nih, udah berasa cakep banget sih untuk foto-foto landscape. Distorsi lensa tuh udah nggak terasa lengkungannya. Terus HDR-nya jalan banget. Jadi kalau foto-foto landscape tuh langitnya berasa banget dramatis dan detailnya. Kalau untuk mode makronya, ya biasa aja sih. Karena kameranya masih fix fokus cuma 2 megapiksel. Kalau pengen dapetin hasil maksimal, pastiin cahaya cukup dan jarak HP ke objek tuh ngepas. Biar dapet hasil terbaik. Kalau untuk mode malamnya juga ini keren sih. Untuk eksekusi lampu-lampu tuh bisa dapet detail dan minim glare ya. Terus detail langit tetap dapat dan kelihatan. Untuk bagian gelap juga minim noise. Wow banget sih untuk harga 5 jutaan. Hasil foto-foto malamnya ini. Nih, hasil perekaman video kamera belakangnya Full HD 30 fps, kualitasnya kayak gini. Stabilisasinya kayak gini dan dynamic range-nya kayak gini. Kamu bisa lihat, langit tuh ada biru-birunya ya, nggak putih terang doang. Jadi ini kualitasnya udah cukup bagus ya kalau buat rekam video di Full HD 30 fps. Kalau misalkan buat fokusnya, kita bisa lihat di sini, pindah fokusnya tuh smooth banget. Tuh, nggak pakai ditap dan pindahnya tuh nggak loncat ya, smooth banget. Lihat detail juga bagus, ini kalau buat bikin konten udah oke banget sih kalau kayak gini. Nah, ini dia hasil perekaman video 4K 30 fps, kualitasnya kayak gini. Kamu bisa lihat sendiri ya untuk kualitas dari perekaman video 4K nya. Ini ada jambu nih. Oke, kali ini perekaman video pakai kamera depan Full HD 30 fps aja. Bisa lihat sendiri ya kualitasnya kayak gimana. Dan range-nya cakep banget loh. Langit bisa kelihatan detailnya dengan bagus. Dan untuk suaranya sendiri, ini harusnya suaranya kualitasnya bagus ya, karena dia udah punya dual mic. Dan untuk resolusinya sendiri, dia maksimal mentok emang di Full HD 30 fps. Nggak ada pilihan sama sekali kayak gitu. Untuk stabilisasinya kayak gimana, kamu bisa nilai sendiri. Gitu deh. Gimana menurut lo kualitas kameranya?
Nah, Oppo Reno 13 F5G ini tuh punya slot kartu dual SIM hybrid ya. Jadi lo bisa nambah storage pakai microSD. Kalau seandainya menurut lo 256GB storage-nya berasa kurang. Dan Oppo Reno 13 F5G ini sistem antarmukanya pakai ColorOS 15 yang udah berbasis Android 15. Fiturnya banyak banget ya, performanya smooth dan ringan. Ya udah sih, gitu aja. Yang pasti di kelas harga 5 jutaan, Oppo Reno 13 F5G ini tuh punya fitur AI yang terlalu canggih untuk kelas harganya. Kalau merek lain mah nggak sebanyak ini fitur AI-nya. Gimana menurut lo Oppo Reno 13 F5G ini? Jangan lupa komentarnya. Dan segitu aja videonya, Bang Nando pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oppo Reno 13 F5G. AI-nya paling canggih. Banyak banget.